Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awanda Rizky Saputra, NIM 19086309. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kelanjutan dari administrasi supervisi pendidikan, yaitu tentang bidang garapan administrasi ketatausahaan sekolah dalam mata kuliah administrasi supervisi pendidikan dengan dosen pengempu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Apa sebenarnya ketatausahaan? Seberapa penting? Dan kenapa penting? Dan terus kenapa kita harus membahas ini? Siapa yang akan mengelola dan apa sebenarnya prasyarat orang yang ada dalam sebuah lembaga untuk mengelola bagian ketatausahaan ini. Kita coba lihat bagian-bagian ketatausahaan. Mudah-mudahan ketika Anda tampil sebagai pengambil kebijakan atau pengambil keputusan di lembaga pendidikan, Anda tahu persis ini bukan persoalan yang main-main. Karena kadangkala kita menganggap yang namanya administrasi ketatausahaan ini sebagai sesuatu yang sekedar pernah ada. Kajiannya hanya sebatas mengelola atau menata surat menyurat segala sesuatu yang sifatnya harian, padahal lebih daripada itu. Ini menjadi jantung pada sebuah lembaga. Jadi kita akan mengkaji bahwa dalam konsep ketatausahaan itu bukan hanya sekedar persoalan surat menyurat, tapi ada persoalan kerahasiaan. Kerahasiaan negara juga ada di sini. Sehingga itu tadi, ketika segala sesuatu dilimpahkan atau diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya kita akan menunggu kehancurannya saja. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada lingkup pendidikan yang lebih besar. Ya, sesuai nanti yang di tangan Anda. Anda akan bisa melihat bagaimana sebenarnya kita tidak boleh melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak penting, karena dalam satu konsep sistem, kalau sekolah adalah bagian dari sistem, maka dari yang terkecil sekalipun, yaitu memegang peranan yang besar, yang akan membuat dan merusak sistem secara keseluruhan. Jadi dalam sebuah sistem tidak ada peran yang kecil, semuanya memiliki peran yang besar sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Pengertian administrasi ketatausahaan sekolah ditinjau dari asal katanya tata usaha, terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha adalah
energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud maupun tujuan. Jadi, menurut arti kata tata usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Menurut DeLonghi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, menggiring, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan meliputi menghimpun segala keterangan yang diperlukan, mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audio visual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Mengelola berbagai keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Selanjutnya, mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak yang lain. Selanjutnya, menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Proses administrasi tata usaha. Yang pertama yaitu pengelolaan surat. Jenis surat dibedakan atas 14 jenis. Surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, berita acara. Yang B, sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, surat biasa, surat dikelompokkan atas 3 derajat, kilat, segera, biasa. Yang C, mencantumkan alamat surat. D, kode surat. Yang E, pemakaian singkatan. Yang F, cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang diperlukan oleh setiap pejabat. Yang G, prosedur pengurusan surat. Penerima surat, pengirim surat, pencatatan surat, pengarah surat, dan pengelola surat, pengelolaan arsip. Yang kedua yaitu arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam membentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal,
maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Kegiatan pengelolaan arsip terdiri dari azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, serta peminjaman arsip. Selanjutnya yaitu tata ruang kantor dan sekolah. Menurut Doktorandus De Liang-Gi mengatakan tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan kepada pekerja bagi para karyawannya. Tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan, perabotan, dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Yang pertama, asas-asas pokok tata ruang kantor. Ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Yang pertama yaitu asas jarak terpendek, yaitu perubahan tata ruang kantor. Pada asas ini ialah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Jarak antar meja atau unit yang jauh akan mengakibatkan perlu beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain, bandingkan dengan jarak ke meja yang tidak terlalu lebar. B. Asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya. Yang C. Asas penggunaan segenap ruangan. Ialah tidak ada ruangan atau luas yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan yang kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya. Yang D. Asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Pertama yaitu tata ruang tertutup. Suatu tata ruang dikatakan terpisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang kedua yaitu tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dari satu sudut pandang. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor. Pertama yaitu pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu bepergian. Selanjutnya, aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat
mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat menyurat dalam jarak yang pendek. Dan selanjutnya meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang melakukannya. Selanjutnya, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Peranan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama yaitu pencatatan murid. Pencatatan terhadap siswa ini terutama adalah siswa baru, siswa per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya. Pindahan serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Dengan pencatatan inilah maka dengan mudah diketahui jumlah siswa dan perkembangannya pada setiap tahun ajaran. Di samping itu, tugas lainnya adalah pencatatan daftar hadir siswa dalam rangka untuk menghitung keaktifan siswa dan partisipasinya dalam kerjasama dan sebagai alat kontrol dalam menegakkan tata tertib sekolah. Dan yang terpenting adalah data tentang prestasi muridnya untuk dapat melihat kemajuan atau kemunduran dengan segera dapat dilihat dari dokumentasi siswa tersebut. Semua hasil pencatatan ini diperlukan sebagai bahan laporan yang nyata kepada atasannya. Oleh karena itu, tidak boleh hilang atau rusak. Dokumentasi ini bisa juga sebagai bahan laporan untuk orang tua siswa. Yang kedua yaitu pencatatan tentang guru. Dalam data tentang keadaan guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Demikian pula kehadiran guru melaksanakan tugas sebagai pegawai, terutama seperti pegawai negeri sipil PNS, yang sangat berguna untuk pembinaan guru. Itu selanjutnya. Pada gilirannya nanti semua data itu akan berguna sebagai bahan bimbingan, perencanaan, pengawasan, koordinasi, serta pendidikannya. Data yang dicatat dengan rapi dan lengkap akan sangat menunjang untuk mengatasi masalah yang dialami sekolah maupun pribadi guru itu sendiri. Data yang lengkap akan memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Sekian penjelasan saya mengenai bidang garapan administrasi ketatausahaan sekolah. Salah dan minimnya materi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.